Oke, halo guys ya, welcome back di channel Lala Move Innova. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya, tidak kurang satu apapun dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke guys ya, di pagi hari ini tepat di tanggal 6 ya, tanggal 4 bulan 6 ya. Tanggal 4 bulan 6 tahun 2025. Kita lagi coba ngidupin Grab teman-teman ya. Dan kita mau main slot, kita menuju ke daerah yang dikotakin itu, kotak warna biru itu guys. Jadi tujuannya untuk apa kita main slot teman-teman ya? Tujuannya itu adalah untuk bisa memberikan penghasilan. Karena Lala Move kita masih dibekukan dan butuh hari Minggu ya untuk scan. Dibekukan karena hal-hal receh, yaitu perihal gua ngajakin saudara gua ya untuk jalanin Lala Move menggunakan kode referral gua. Dan itu dijadikan sesuatu masalah. Ya inilah anehnya sistem Lala Move ya, dikit-dikit blokir dan pembuka blokir itu harus di hari Minggu. Ya gue nggak tahu kenapa ya, mungkin driver kebanyakan atau gimana ya. Oke ya teman-teman ya, ayo kita semangat ya untuk hari ini ya. Kira-kira berapa jam ya kita bisa dari pagi sampai sore ya kita bisa mendapatkan 300 sampai 500 ribu guys. Kita coba aja untuk daerah Tangerang Kota guys. Semangat ya guys. Oke guys, kita sudah ada di dekat titik ya. Kita sudah ada di dekat titik habis Cikokol. Mungkin kita mengarah ke daerah Kelapa Indah. Ini berarti Motherland ya. Ini kan kita ke kanan, nanti ke Motherland ya. Oke lah guys ya, kita mau ke arah Motherland sambil kita hidupin aplikasi ya. Oke, semangat guys. Oke, kita sudah hidupin aplikasi ya. Pendapatan kita 0. Kita udah deposit juga 70.000. Kita lihat ya, kita dapat berapa hari ini guys. Oke guys, kita dapat orderan pertama ya, 18.400 ya. Ini di depan situ. Kita lagi coba pick up dulu nih guys. Oke guys, kita baru aja nurunin penumpang pertama ya, 18.400. Jadi kita masih tunggu yang kedua nih guys. Semangat ya guys. Oke, sekarang udah jam 9.50 ya. Orderan kedua belum ada juga nih, padahal gue lagi di pusat Tangerang ya. Tuh lagi di pusat Tangerang. Nah kenapa dia bisa begitu guys? Mungkin jumlah pemain slotnya banyak, nggak ada yang tahu ya kan? Atau mungkin orang-orang bukan dari dalam kota Tangerang doang, mungkin ada yang keluar ke Tangerang Selatan atau kemana gitu ya. Jadi kita akan coba lihat ya, nanti sampai jam 5 sore kira-kira kita dapat berapa duit kalau sistemnya model seperti ini guys. Oke, tepat jam 10 pagi guys. 10 pagi masih satu orderan di daerah Tangerang Kota. Nah ini ya, daerah Tangerang Kota. Jadi gua nggak tahu dah ini kayak gimana nih guys ya. Lihat guys, setelah nyalain yang kar hemat baru muncul tuh ya. Tahu berapa? 12.300. Anjay gila, 12.300. Nggak pernah gua di Lala Move dapat segini guys ya. Jadi Grab hemat. Jarak penjemputannya 10 menit ya, 2,7 km ya. Nggak masuk akal Grab. Oke guys, kita udah turunin penumpang ya. Tarif 16.000, kita dapat 12.500. Lanjut guys, ada orderan berikutnya. Oke guys ya, berikutnya care hemat lagi 12.200 guys. Gile, luar biasa Grab ya. Bener-bener nih, jarak jemputnya 2 km. Semangat ya guys. Oke guys. 15.000 ya. Oke, kita langsung selesaikan ya. Pendapatan bersih 12.200. Berapa persen tuh ya, gua nggak tahu lah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke guys, kita sudah ada di daerah Pasar Lama ya. Dan kita lagi tunggu nih orderan. Ya tadi tuh gua harusnya stay di sana tuh ya, nggak buang bensin kayak begini. Cuman tadi di mobil di belakang tuh ngedorong kita aja terus gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, jadi kita keliling, jadi buang bensin. Ini kan jadi ke rumahnya si customer yang tadi nih arahnya. Jadi gitu guys. hemat, luar biasa amat. Oke ya, ini gua hidupin semua fiturnya, dari turbo, dari lokasi, dari apa tuh namanya, autobit, pokoknya kita semua hidupin lah guys ya. Pokoknya kita pengen tahu sejauh mana sih nih Grab hari ini bisa kasih kita duit guys. Ayo lanjut dah. Oke guys, kita ada lagi orderan ya, 17.000.
tunai 17.000. Kita tadi kalau nggak salah ada 2 perhentian ya, gue nggak tahu tuh kayak gimana mekanismenya, tapi nanti kita coba dulu aja guys. Jarak jemput kurang lebih 1,7 tadi ya 1 kilo lagi lah kita nyampe guys, 3 menit. Semangat guys. Oke guys, kita udah di Tang City ya. Jemput anak sekolah guys. Dan ini ada tiket parkir sebenarnya guys, cuman ya it's okay lah ya. Oke, ini kita bukannya untung nombok ini guys ya. 12.000 dikurang 5.000 parkir, ini aja berapa duit guys. Ya begitulah drama pergrepan pada hari ini guys ya. Udah, ambil tunai. Apa perlu kita masukin parkir di sini ya? Gua nggak ngerti nih. Oke, kita coba lah ya. Lain-lain. Tapi ya gua nggak tahu lah ya. Nanti ribet urusannya. Yuk, thank you ya. Oke guys, kita jam 11.42 ya. Kita sudah dapat 60.000. 60.000 juga dari dompet kredit gua guys. Tuh, aduh. Rincian yang pekerjaan selesai. Garansi pendapatan minimum. What? Harus 24. 20 lagi guys, 20 lagi. Oke guys, kita habis sarapan ya. Dan sekarang kita dapat lagi order 14.000. Anjay, gila banget. Dan kita harus keluar Tang City pakai duit kita sendiri guys, karena tadi yang anak sekolah duitnya kurang bang. Dia mau hangout, ya udahlah, gua anggap adik gua aja lah. Udah, nggak usah diributin ya guys ya. Jadi kita lanjut deh. Semangat ya guys. Oke guys, kita udah turunin lagi ya, 19 juta. Bersihnya 17.500 ya guys. 14.000, sorry 17.000. 14.000 berarti potongannya berapa ya? Lumayan juga ya. Udahlah, kasih bintang 5 anak sekolah ya. Wah hebat, pendapatan Anda 60.000 lebih banyak daripada kemarin. Aduh, kocak betah. Serius. Grab. Kasih ke batas bawah Grab kalau mobil 20.000 gitu masih masuk akal ya. Car hemat batas bawah 20.000 untuk pendapatan driver. Berarti mereka harus order 25.000 atau sekitar 26.000 atau 30.000 lah. Nah kan naik mobil guys, karena mereka rata-rata berdua gitu guys ya, berdua bertiga gitu. Jadi ya si Grab nih memang keterlaluan ya cara mereka menghitung ya, kacau. Oke guys, gua sih lihat-lihat ya dari yang skemanya mereka nih guys ya. Ini skema begini nih berbahaya nih guys. Skema minimal number of rides ini berbahaya nih, karena kenapa? Ini kan algoritma guys. Ini kan program yang ibaratnya dikendalikan oleh si pemilik kan. Jadi bukan kayak sistem Lalamove yang lelang begitu ya, lelang rebutan gitu ya. Nah, tetapi ini kan enggak, dia diatur by system. Artinya apa? Kalau hari ini memang slotnya buat kita nih, buat akun gue ini dibuka misalkan 20 order, misalkan 20 order nih ya. Misalkan kayak begini nih. Ya, dia tahu nih kalau misalkan bisa nih masuk lagi order. Coba lihat. 14.000 lagi coy. Anjay gila. Oke lah guys ya. Nanti kita lanjut lagi deh. Si Dodol dia malah batalin guys. Udah car hemat ngebatalin, dia pengennya cepat kali ya. Emang dari sistemnya kayaknya diatur jarak pengambilan tuh 2 kilo, 1 kilo lebih, tadi 3 kilo gitu loh guys. Dari sistemnya kayaknya diatur guys supaya gini, lu jangan terus-terusan lu dapat gitu loh. Kayaknya mah dia diatur deh ini, yakin gue nih sistem model seperti ini. Ayolah guys ya, kita serius lah. Oke guys, kita dapat lagi orderan ya. Wijaya Kusuma Cipete. Oke, 18.200 tuh guys. Lanjut deh ya, kita jalan. Guys, kita baru aja turun di Hotel Pakon nih guys ya. Baru saja anterin yang tadi tuh. Nah, pada saat habis nganterin begitu, ya kan? Nah, dapat lagi langsung orderan turbo tuh. Kan dia beruntun kan orderan turbo itu. Nah, pada saat dapat lagi seperti itu ya guys,
Ternyata guys, lagi-lagi parkir tidak bayar guys. Jadi dua kali aja gue goceng-goceng 10.000 guys ya. Memang luar biasa Grab ini ya. Udah tahu jemputnya di mall ya, dan gue udah bilang ini ada parkir loh kak gitu. Ya udahlah ini aja mas gitu. Dia kasih 15.000 guys. Luar biasa. Ya udahlah ya guys. Gue kena headlight. Oke, di jam berapa ini? 13.42 ya. Kita sudah 93.000. Kalau di Lalamove ini udah 200 lebih. Oke, ada orderan lagi masuk ya. Oke, 13.000 lagi guys. Membagikan lokasinya. Oke guys, kita semangat guys. Oke guys, kita baru aja nurunin lagi penumpang 18.500. Cuman kita dapatnya itu 13.000 guys ya. 13.800 ya. Karena orang yang baik kita kasih bintang 5 guys. Oke. Kita lanjut lagi ya guys ya. Kita lanjut lagi. Coba. Di jam 14.30 waktu Tangerang Kota. Pendapatan baru segini guys. Nggak pernah gua di Lalamove jam segini, udah apa baru 119. 8 orderan. per 24 masih jauh ini guys. 8 per 24 untuk dapetin 10 order aja butuh 6 jam guys. Dapetin 10 order aja butuh 6 jam nih kurang lebih ini ya. Ya nanti deh kita coba lah performanya guys. Ini mah beli Shell aja udah habis ya. Beli Shell udah habis nih. Bensinnya udah turun segini. Tuh lihat, turun 2 batang. Turun 2 batang tuh sekitar 180.000, 150.000 ini nombok. Grab itu hancur ya, kacau. Oke, tepat di jam 3 guys. Tepat di jam 3 kita masih di sini guys ketika Grab hematnya dimatiin. Kurang lebih 1 jam sama sekali nggak ada bunyi apa-apa guys. Sudah 1,5 jam guys ya. Kita tidak dapatkan order. Luar biasa. Langsung kita hapus slot untuk besok ya guys ya. Ini memang dibuat itu untuk orang-orang yang mungkin mau santai ya, mau sepanjang hari dia keliling-keliling, tapi slot ini nggak cocok sih dengan cara kerja gue sih guys. Karena cara kerja gue itu adalah ketika kita udah ngirim barang terus kita pulang lagi, udah target hari itu udah tercapai, udah achieve gitu ya. Tapi kalau kita jemput-jemputin orang 25 orang begitu kayaknya enggak lah ya. Bukan tipikal gue ya. Ini kita penghabiskan waktu deh, kita hidupin lagi deh ya. Tapi kalau car hemat kemurahan lah ya. Oke, kita cari tempat deh ya guys. Tapi kalau nggak dihidupin kita nggak akan dikasih order. Jadi galau kan. Nggak nutup guys, secara hitungan bensin nggak akan nutup ini, serius. Ini dia, kita udah menempuh jarak 162. Nih ya, 162 kilo dibagi ya, dibagi average-nya itu 13,2 ya, 12,2 kan ya, dikali ya 12 atau 13.000 lah, 159 bahan bakarnya guys. Sementara kita punya penghasilan minus 119.000 dikurang 119.000. Lihat tuh minusnya, minus 40.000 guys. Belum kita makan siang ya 15.000, belum jajan ya sekitar 25.000. Nggak bisa, ini main slot ini cocok buat mereka yang mau main santai sampai jam 10 malam, pokoknya udah 25 dapat 300.000. Tetapi tolong diperhitungkan ini ya guys ya, perhitungkan konsumsi bahan bakar, nggak akan utuh kayak begini.
Karena kenapa bahan bakarnya jebol guys? Bahan bakarnya itu jebol itu karena kalian ngejemputnya 2 kilo 3 kilo gitu loh ya, luar biasa lah ini. Jadi Grab hemat ini sebenarnya itu mematikan bisnis Grab itu sendiri guys ya. Mungkin Grabnya sih nggak mati sih Grabnya ya, tetapi drivernya yang pada mati. Serius, drivernya pada mati. Nggak pernah gue di dalam kirim lalamove nih kayak begini. Oke lah guys ya, ini untuk cukup lah untuk hari ini lah ya. Gue juga nggak mau buang bensin karena kita udah tahu rugi bandar ini, serius. Yaudah kita kita offline aja guys ya. Kita offline, kita coba delivery. Kayaknya asik tuh, tapi gue belum malesnya apa. Delivery itu sepi orderannya ya. Oke deh, kalau nggak kita jalan pulang aja dulu ya guys. Besok baru kita main Grab yang reguler aja. Semangat ya guys. Oke, kita analisa lagi program Grab hemat ini guys. Jadi dari analisa gue sih ya, kalau kita main Grab hemat ini teman-teman, ini akan merugikan kita sebagai driver. Alasannya kenapa? Alasannya adalah tarifnya sangat super murah. Bayangkan 12.000, bayangkan 13.000, bayangkan 14.000. Grab itu tidak punya tarif batas bawah yang benar-benar real untuk mobil. Kayaknya bayangkan teman-teman, motor itu batas bawahnya aja waktu gua kirim barang ya Shopee atau Lalamove itu batas bawahnya tuh sekitar 8 ya, 7 sampai 8.000 lah ya. Bayangkan teman-teman, hanya selisih 2.000 loh. Selisih 2.000 loh guys. Sementara kita tahu cicilan motor, konsumsi bahan bakar motor itu jauh di bawah konsumsi mobil. Makanya kalau kita mau hitung head to head gitu ya, kita hitung analisa benar-benar, Grab hemat ini sebenarnya menguntungkan perusahaan tetapi mematikan driver. Atau gue bilang ya, mungkin ini adalah salah satu cara perusahaan Grab mengurangi jumlah driver secara halus. Jadi dia tahu nih, pendaftar banyak. Nah, karena pendaftar itu banyak guys ya, tentu aja mereka ini kan pada cari order dong. Nah, cari order pertama kali dikasih insentif 50.000 begitu ya. Tetapi faktanya kemarin itu gue lihat insentifnya cuma turun ke 25.000. Jadi bisa dibilang driver-driver yang sudah mengalami hal itu nanti dia akan mundur sendiri, mundur teratur. Ada kemungkinan Grab ini melihat bahwa driver ini dipergunakan datanya, ini mirip kayak misalkan di perusahaan-perusahaan asuransi ya. Jadi agen asuransi itu kan sama statusnya freelancer juga ya, sama kayak driver-driver online juga. Nah, perusahaan asuransi itu ya gue nanya nih, loh ini kok perusahaan asuransi rekrut banyak agen tapi mereka nggak jalan loh gitu. Nah, terus leader ini bilang bahwa perusahaan asuransi ini merekrut supaya apa? Kelihatan data di atas kertas jumlah agennya itu membeludak, ada 100.000. Jadi punya manpowernya itu membeludak begitu teman-teman. Dan itu bagus untuk laporan perusahaan. Ya, sama nih ya, saya bintangnya bintang 5 guys, tuh lihat bintang 5. Jadi di laporan perusahaan, di laporan Grab itu ya, Grab itu punya namanya driver itu banyak ya, berkualitas bintang 5, sehingga bisa menaikkan bargain atau menaikkan penawaran kalau ada investor. Nih lihat nih, kita punya banyak driver loh bintang 5 loh gini. Dia nggak tahu drivernya udah nangis darah, ya nggak? Gitu. Jadi cuma dipakai data untuk laporan company. Nah, jangan-jangan plot twistnya begitu guys. Makanya nggak masuk akal, perhitungan Grab hemat itu nggak masuk akal. Itu pasti untuk ini kok, untuk sesuatu yang lain gitu ya teman-teman ya. Itu sesuatu, itu data-data driver itu, atau dia sedang mencari banyak data driver guys. Misalkan Grab punya 7 juta, punya 7 juta tenaga, waduh, bisa jadi kayak gitu doang guys.
dia nggak peduli dengan kesejahteraan driver pada prinsipnya sih. Lihat tuh orang-orang Gojek, Grab gitu ya, nggak peduli kayaknya sih si Grabnya ini. Tapi yang dia peduli adalah data yang masuk. Kau bayangin laporan perusahaan kalau drivernya sedikit. Kita pertumbuhan driver bulan ini yang daftar minus, ya merah setiap bulan merah. Lama-lama pusing nggak si investor? Pusing, berarti bisnis gua mati dong. Tetapi kalau misalkan, oh ini pendaftaran driver baru ini banyak, tinggi, wah berarti ini mantap nih, menjanjikan nih, oke investor masuk. Nah bisa jadi kayak gitu guys. Lihat aja dari tadi guys, udah 1 jam hampir 2 jam nih guys, nggak dapat order sama sekali. Ya, nggak dapat order sama sekali. Jadi gua menuju Pitung, ya gua menuju Pitung, udah gua mau selesaiin ya 100.000, ya kita pakai jajan aja guys, sama isi bensin lah ya, isi bensin. Itu juga nambahin ya, hitung-hitung kita hari ini kerja bakti guys ya. Hindarin Grab hemat itu, hindarin guys. Itu kacau banget deh. Sekian lah ya guys ya, udah cukup ya. Kita juga udah di perbatasan tuh, kita mau meninggalkan wilayah Tangerang Kota guys. Sampai ketemu ya di video berikutnya guys ya. Bye bye.